Oke, kita lanjutkan kembali. Itu kita akan membahas tentang tugas wewenang DPR dalam legislasi. Apa tugas wewenang DPR dalam legislasi? Itu ada beberapa tugas dan wewenang mereka. Yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian juga membahas tentang Perpu untuk memberikan persetujuan atau menolaknya. Perpu itu biasanya diajukan oleh presiden kepada DPR, lalu DPR bisa memberikan persetujuan atau menolaknya. Kemudian juga ada menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian juga ada tentang memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang mengenai APBN. Dan yang terakhir itu adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Itu adalah perannya di legislasi. Jadi legislasi ini berhubungan dengan undang-undang. Kemudian lanjut, itu untuk tugas wewenang DPR dalam pengawasan, mereka itu mengawasi pelaksanaan undang-undang, kemudian mengawasi pelaksanaan APBN, kemudian juga mengawasi segala kebijaksanaan pemerintah, kemudian membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD. Pengawasan ini meliputi tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan juga agama. Jadi mereka itu kalau pengawasan ya pasti mengawasi pelaksanaan undang-undang, mengawasi pelaksanaan APBN, mengawasi segala kebijaksanaan pemerintah, terus juga mengawasi daerah melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Terus apa tugas dan wewenang lainnya? Selain tadi ada tugasnya adalah yang pertama itu adalah tugas legislasi, kemudian juga yang kedua itu adalah tugas pengawasan, dan yang ketiga itu adalah tentang penganggaran. Kan tadi udah dibahas bahwa berdasarkan undang-undang itu ada 3 fungsi dari DPR: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Selain itu masih ada wewenang yang lainnya. Contohnya apa? Mereka itu memilih anggota BPK, Badan Pengawas Keuangan, itu dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Kemudian juga mereka membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas keuangan yang dilakukan oleh BPK. Kemudian memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial. Kemudian juga memberikan persetujuan calon hakim agung. Ini kan sudah ini juga akan dibahas nanti di modul 9. Mereka itu memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial untuk ditetapkan oleh presiden. Kemudian juga mereka memilih 3 orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan. Kemudian juga mereka memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Terus kan mereka ada tugas dan wewenangnya, secara otomatis kalau seandainya ada kewajiban berarti juga ada hak kan. Dan inilah hak dari lembaga legislatif. Yang pertama itu adalah hak interpretasi. Itu adalah meminta keterangan kepada pemerintah. Kemudian juga ada hak angket, itu hak menyelidiki. Kemudian ada hak menyatakan pendapat. Kemudian juga ada hak memanggil seseorang atau badan hukum.
Contohnya kemarin baru ada masalah tentang Zaskia Gotik kan ya, itu kan dipanggil oleh DPR. Itu adalah hak memanggil seseorang atau badan hukum. Kemudian mereka juga mempunyai alat-alat kelengkapan. Apa itu alat kelengkapan mereka? Mereka ada pimpinan, ada badan musyawarah, ada badan legislasi, ada badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, badan kehormatan, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain. Kemudian juga ada alat pendukungnya, itu sekretariat jenderal yang ditetapkan oleh presiden. Personalianya itu adalah sekretariat jenderal ini terdiri atas PNS dan dikepalai oleh sekretaris jenderal. Itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul DPR. Kemudian ada lagi anggota DPD. Apa itu anggota DPD? Itu ada anggota DPD itu dipilih melalui pemilu. Mereka mewakili provinsi mereka. Itu setiap provinsi itu ada 4 orang. Dan anggota DPD ini tidak boleh melebihi dari 1/3 anggota DPR. Terus apa fungsi mereka? Fungsi mereka yang pertama itu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Itu berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta yang berkaitan dengan pertimbangan hubungan pusat dan daerah. Jadi nanti DPD itu bisa mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, kemudian DPR mengundang DPD untuk berdiskusi. Kan tadi ada tuh fungsi legislasi dari DPR. Salah satunya adalah untuk membahas dan memutuskan atau menyetujui ataupun menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD kan. Jadi dalam hal ini DPD itu mengusulkan RUU kepada DPR, kemudian DPR mengundang DPD untuk berdiskusi. Dan itu dilakukan sebelum pembahasan undang-undang dengan pemerintah. Oke, demikianlah untuk badan legislatif ini. Setelah ini akan dibahas tentang pemilu dan sistem pemilu.